Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa biyassir wa la tu'assir rabbi tamim bi khair. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin, warzuqna fahmal anbiya'il mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fala takilni ila nafsi tarfata ain wal aqalla min dzalik. Tanza' minni salihah ma ataitini wa zidni min. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa barakatuh ulumih wa bikum wal muslimina fid dharain amin ila an qala. Kita masih melanjutkan bab tentang mengatur waktu. Waktu adalah kehidupan. Kalau kita ingin melihat hidup kita, lihat saja kita mengisi waktu-waktu kita. Kalau kita banyak mengisi waktu kita untuk uang, itulah nilai kita. Kalau kita mengisi hidup kita dengan senda gurau, permainan, itulah nilai hidup kita. Kalau kita sibuk dengan mencari ridho Allah 1 kali 24 jam, itulah nilai kita. Maka membagi waktu ini adalah termasuk urusan paling penting di dalam kehidupan. Karena antara orang sukses dengan orang gagal itu waktunya sama. Orang kota, orang desa sama. Nabi Muhammad SAW dengan kita waktunya sama nggak? Sama. Tapi beda kualitas. Nah, di antara kualitas yang bisa kita lakukan secara adil adalah pembagian waktu. Ya, saya bacakan dulu dan semoga nanti ada waktu sisa. Kita akan bahas secara lebih detail tentang pembagian waktu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wazzi' bi'aunillahi waqtaka wasrifan kullan bima huwa la'iqun mutabattila. Bagilah waktumu tentunya dengan pertolongan Allah dan gunakanlah semuanya untuk sesuatu yang layak. Apa yang paling mahal dalam hidup kita? Apa yang paling mahal? Waktu. Ya, itu dalam satu pepatah Inggris disebutkan the best gift that you deliver to others is your time. Apa namanya, anugerah, pemberian, hadiah yang paling besar yang kamu kasih ke orang lain itu adalah waktu kamu. Karena kalau kamu mengasih waktu kamu, maka waktu itu nggak akan pernah kembali sampai kita meninggal dunia. Contoh seumpama tadi sore jam 5 sampai jam 6 saya berbagi waktu dengan Bang John 1 jam dengerin curhatannya. Itu jam 5, jam 6, 29 Agustus 2025 itu sampai saya mati nggak akan pernah terulang. Dan waktu semahal itu saya berikan buat Bang John. Ya. Maka kalau kita pengen dapat sesuatu yang berharga dari orang, kasih aja waktu kita. Nanti dia juga ngasih sesuatunya sama kita. Kenapa hari ini guru tidak banyak dicintai oleh muridnya, ditunduki oleh muridnya? Karena hari ini guru banyak yang ngurus selain urusan murid. Disibuk bisnis, disibuk ini, sibuk itu. Santrinya keleleran, nggak diurusin. Kenapa hari ini orang tua tidak mendapat yang terbaik dari anaknya? Kenapa? Karena waktu orang tuanya nggak ada buat anak. Itu aja sederhananya dulu.
Kenapa kita tidak dapat yang terbaik dari istri? Karena kita nggak memberikan yang terbaik. Sering saya di samping istri, iya kan, main HP masing-masing. Akhirnya nggak dapat quality time. Nah, ini perlu kita sadari dan perlu menjadi prinsip hidup kita. Nah, ini beliau memulai ini untuk kita mengatur aktivitas kita sebagai seorang muslim. Fa idza bada fajrun fasalli takhasyu'a mutadabbiran liqira'atin wa mukammila. Kalau datang waktu subuh, maka salatlah secara khusyuk. Qobliyah subuh, salat subuh. Coba ya, Islam mengatur waktu. Kira-kira kalau nggak ada Islam, kira-kira kita jam 3, jam 4 ngapain, Pak? Tidur aja. Maka rugi sekali kita punya agama sekeren ini udah diatur tuh. Tapi kadang-kadang kita tidak mau nurut sama aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang waktu subuh, salatlah secara khusyuk, qobliyah subuh dan subuh. Bahkan sebelum itu kita diperintahkan untuk qiyamul lail. Mutadabbiran liqira'atin wa mukammila, sambil membaca Quran dengan penuh penghayatan dan dengan cara yang sempurna. Menyempurnakan bacaan Quran, menyempurnakan sholatnya dengan mengerjakan yang sunnah, adab-adab dan lain sebagainya. Kemudian beliau menyebutkan wajhat lituhdira fi salatika qalbaka juhdan balighan kaitana la fadaila. Setelah kamu masukkan dirimu ke dalam sholat, itu kan capek ya, kita bangun subuh itu enaknya masih tidur, kita paksain bangun. Pas lagi sholat nggak khusyuk, itu gimana Pak? Ibarat kita nih kerja pagi sampai sore, capek itu, enaknya mah di rumah, enaknya mah ngopi, ngerokok. Kerja pagi sore, ujung bulan nggak dapat gaji, gimana tuh? Aduh, nyesel banget. Tapi kita gitu nggak sama sholat kita? Enggak tuh. Tiap malam bangun, tiap pagi bangun, tapi sholatnya jarang khusyuk. Kata beliau, kalau udah capek-capek bangun subuh, berupaya keraslah agar hatimu hadir di sholat itu, ya, supaya kamu dapat keutamaannya. Kalau enggak, sholat maksiat terus jalan. Salah sholatnya apa salah kitanya? Salah kitanya lah. STMJ apa? STMJ, sholat terus maksiat jalan. Salah siapa itu? Salah kita yang tidak menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan agenda-agenda terbaik yang Allah sudah agendakan dalam hidup kita. La tansa annallaha nadhiru qalbika wa hudurahu wa syuhudahu laka faijala. Jangan lupa bahwa Allah senantiasa memandang hatimu ketika sholat, dan dia juga menyaksikan apakah engkau hadir dengan hatimu atau tidak. Beliau melanjutkan lagi, la tatrukanna jama'atan qad fuddilat bis-sab'i wal 20 min fadlin 'ala. Jangan pernah kamu tinggalkan salat jamaah yang fadilahnya adalah lebih mulia atau mendapatkan 27 derajat dibanding salat sendiri. Biar kalau urusan sholat saja kamu masih bersantai ria, kamu tidak ambil penting dengan urusan sholat jamaah. Itu kan kita ngaji ini ingin merubah apa Pak? Merubah amal. Kata beliau, kalau sholat jamaah masih malas-malesan, kita nggak hadir sholat jamaah, terus buat apa belajar itu? Padahal keuntungannya sangat besar. Katakanlah sholat sendiri itu dapat uang 1.000 aja. Ya, kita kalau sholat sendiri dapat 1.000, sholat bareng-bareng dapat 27.000. Kira-kira kita ke masjid nggak Pak? Lumayan, 27.000 kali 5 berapa tuh? Ya kurang lebih 180 lah ya, kurang lebih segitu. 80.000 sehari. Itu kalau
1000 dengan 27.000, kalau sejuta dengan 27 juta. Padahal balasan di akhirat ini lebih besar dari dunia dengan segala isinya. Baik, sebelum kita lanjut ke kitab, tadi kita bahas dulu tentang pentingnya menjaga waktu. Itu dulu, bahwa kita sudah diatur sholat subuh kita harus dengan kekhusyuan, kita sudah disyariatkan untuk sholat 5 waktu. Itu cara Allah untuk membuat kita disiplin dengan waktu-waktu kita. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat semua orang sukses, kalau kita lihat semua orang hebat, itu pelit banget sama waktunya dan disiplin banget. Ini kita hari ini yang belum punya apa-apa, pasti kita nggak disiplin sama duit, bener nggak? Iya, masuk saya tuh sama duit tuh nggak disiplin gitu. Pernah disiplin, tak nggak disiplin lagi, ya nggak punya duit selamanya. Dan perasaannya nggak punya duit aja, perasaannya uangnya dikit aja, padahal karena nggak disiplin. Ini pentingnya kita mengatur. Tadi itu dapat satu materi ya, saya ada di satu grup emas. Itu manajemen dasar keuangan. Yang saya yakin sebagian kita juga belum tahu, atau kalau udah tahu juga nggak praktek. Jadi kalau uang itu masuk, maka langsung harus dibagi. Kalau enggak udah pasti boncos sudah. Dan yang paling disiplin urusan ini siapa kira-kira? Pak Dudi. Siapa? Pengusaha. Wah, pengusaha mah nggak boleh main-main sama duit. Makanya mohon maaf banget, pengusaha tuh kadang-kadang perhitungan. Kayak orang pelit, bukan. Karena kata Mas Firman itu, kata Kang Firman teman saya di Kutab itu, dia bilang, Ustadz, saya yang omset saya 3M tiap bulan, itu kalau perhitungan saya meleset 1% aja, itu kerugian saya langsung 30 juta. Allah. Maka mereka tuh detail gitu. Nah kita nih yang belum punya duit banyak, pasti punya duit tuh sembarangan, masuk nggak dihitung, ya enggak, keluar nggak dihitung, sembarang atau ngutang. Udah ngapain dihitung-hitung Pak Ustadz? Ada penghasilan juga masih minus. Oh minus itu karena nggak diatur. Tadi saya hitung-hitung duitnya banyak juga sebulan. Itu kalau nggak langsung dialokasiin, Bang John, ya Allah, ujung bulan tuh ada aja minusnya. Padahal kalau kita sudah alokasikan sejak awal, maka uang itu cukup, bahkan kita masih punya simpenan. Baik, bagaimana tuh ngaturnya? 50% untuk kebutuhan pokok. Katakanlah penghasilan kita 5 juta, udah 2,5 juta itu cukup nggak cukup, pokoknya makan sampai ujung bulan. Nah itu kan akhirnya mau nggak mau nulis itu, bener nggak? Ya. 2,5 juta gitu kan. Kemudian untuk hidup 30 hari, maka kurang lebih 80.000 sehari. Udah berasnya, udah makannya, udah jajan anaknya segala macam, udah bensinnya, bener nggak? Ini kita main sembarangan aja ya. Uang 5 juta, pengeluarannya udah kayak orang 50 juta. Ya udah akhirnya tiap bulan minus terus. Dan memang kalau kita udah mulai ngatur, mau nggak mau kita disiplin, mau nggak mau capek kita. Mau nulis, mau merhatikan, mau nahan diri, mau ngerem. Pokoknya siapa yang mau susah, dia yang enak hidupnya. Siapa yang mau enak hidupnya di awal, susah berikutnya. Masya Allah. Baru 10%-nya ziswaf, berbagi, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu langsung keluar tuh angkanya. Tapi kalau kita nunggu akhir bulan, nggak ada tuh untuk berbagi, bener nggak?
Tapi kalau dari awal sudah kita alokasikan, ada duitnya dari awal. Termasuk kita berbagi ke orang tua. Kalau enggak ada kan? Sampai orang tua meninggal baru nyesel, ya Allah, duitnya belum kau kasih lebih, kata lo udah banyak lebihnya, kau buat ngerokok aja sih sama kopi. Ditambah terus porsinya. 10%. Yang berikutnya apa? Hutang. 10% tuh. Mohon maaf, belum ada duit. Yang kagak disisihin. Akhirnya sampai mati bawa utang. 10% berikutnya dari apa tuh? Utang, ziswaf. Yang ketiga, saving, tabungan. Dan tabungan terbaik hari ini adalah emas. Udah enak sih nabung tanah, jualnya susah. Investasi kalau kita nggak punya relasi ntar ujungnya ditipu. Bisnis perlu modal, paling enak udah emas. Udah 2 minggu yang lalu saya mau beli emas, belum jadi sampai sekarang harganya udah naik 57.000. Cepet bener emas itu sekarang, apalagi kondisi ekonomi dunia lagi nggak baik-baik aja. Yang keempat, 10% yang keempat, lifestyle. Kita mau makan sama keluarga, kita mau jalan-jalan, ya enggak? Kita mau beli baju baru, itu lifestyle. Jangan juga kita capek-capek nyari duit, ngenes gitu kan, nggak bisa menikmati uang, ada jatahnya 10% doang. Saving, ziswaf, utang, lifestyle, 10 apa lagi? Dana darurat. Tahu sakit. Ini kalau nggak dipos-posin, wah, jajan jajan, tahu ya Allah kurang, kata Allah bukan kurang. Kenapa saya cerita ini? Begitulah waktu. Ada nggak orang yang nggak sempat sholat? Banyak. Saya sibuk. Orang nggak dibagi waktu buat sholat. Kalau dibagi ada nggak waktunya? Itu anak tuh keleleran, nggak keurus. Saya sibuk nggak ada waktu. Bukan sibuk nggak ada waktu, nggak dibagi dari awal waktunya. Kira ada waktu ngobrol sama orang, ada waktu, bahaya ini. Kira anak udah pada gede baru kita butuh sama mereka. Oh, anak udah pergi semua. Ngeri ini. Sehari baca Quran berapa? Aduh, paling selembar satu, dikit banget. Iya, nggak sempat, sibuk saya. Astaga. Nggak dialokasikan sejak awal. Orang yang nggak sempat baca Quran, artinya dia tidak memanage waktu sehari untuk ada dengan Quran. Nah, ini teguran buat saya. Saya tuh udah lama banget niat nulis, belum kesampaian. Kenapa? Nggak dikasih waktu buat nulis, titik. Udah deh, tadi konsepnya kayak nabung tadi, kayak dengan uang. Pokoknya diatur, dia punya tabungan, dia punya untuk bayar hutang, dia punya biaya dana darurat. Sama, pokoknya nggak dipos-posin dari awal, nggak akan ada. Karena kan hidup manusia itu begitu. Nafsuka illam tushghilha bitta'ah syaghalat bil ma'siyah. Hidup manusia kan nggak pernah kosong. Kita kan kayak wadah. Kita nih kayak apa? Kayak wadah nih, ya. Kalau kosong gitu, nanti ada isinya nggak? Ada. Kalau nggak ada isi air, ada apa dia? Angin. Dia nggak pernah kosong. Satu ruangan ini nggak akan pernah kosong. Kita ada di ruangan nih. Ada udara. Kalau orangnya banyak, udaranya makin sedikit. Kalau orangnya dikit, ya udaranya yang banyak. Jadi hidup kita ini seperti ruang yang tidak akan pernah kosong dari isi. Kalau tidak isi dengan benda padat, dengan benda cair tidak, dengan angin dan lain sebagainya, oksigen. Begitu juga kita. Itu tadi kata para ulama, kalau diri ini tidak kamu sibukkan dengan taat, nanti kamu sibuk juga, tapi sibuknya maksiat. Diri ini kalau tidak kita sibukkan dengan hal yang bermanfaat, kira-kira sibuk nggak kita? Sibuk juga dengan hal-hal yang melalaikan. Maka kalau hari ini kita nggak sempat baca Quran, bukan nggak sempat, itu Quran nggak ada agendanya dalam sehari.
Kalau tiap hari kita belum bisa ngobrol sama istri, itu tandanya emang kita nggak bagi waktu untuk dia. Kalau sehari kita nggak sempat sholawat sama Nabi, ini hari Jumat nih tadi nih, berapa banyak kita niat, mau lewat lagi sampai meninggal. Maka saya bilang bab ini penting banget. Dan kata para ulama, at-tadbir nisful ma'isyah, pengaturan yang baik itu adalah separuh kehidupan. Nggak kita atur separuh hidup lewat tuh. Coba dilihat, kapan waktu kita paling tidak produktif? Waktu sehat, waktu sakit? Waktu sehat. Kapan produktif? Waktu sakit. Ingat Allah, istighfar. Ntar kalau sehat, bener nggak? Ntar kalau sehat, pas sudah sehat, semaunya aja udah. Maka sebetulnya bukan karena nggak ada kesempatan, ada, tapi kita nggak serius. Ya, sekarang saya tanya, lebih produktif mana kita, waktu libur atau waktu aktif? Hari aktif. Ini dengan perenungan nih. Waktu aktif. Padahal kalau secara waktu banyak mana sisanya? Waktu libur, pas melibur kita banyak gak kita punya agenda? Pas lagi aktif, nanti kalau libur saya mau sholawat ribuan kali sama Nabi, mau baca. Jadi nggak? Enggak itu. Kalau libur ntar hawanya lain lagi. Pas lagi sibuk kita diangan-angani sama setan, nanti aja pas libur. Pas sudah libur malah kosong waktunya. Paham ya? Nah. Dulu pas masih nyantri, ntar aja. Sungguh-sungguhnya kalau udah jadi ustadz mah nanti tertekan sendiri. Ujungnya pas udah jadi ustadz, udahlah, udah nggak dikomen ini sama santri suka nggak suka juga bodo amat. Bener nggak? Jangan udah pokoknya nunda-nunda nggak pernah bener. Udah Pak, nabung dari sekarang. Apa yang ditabung Ustadz? Paling yang ditabung cuma 5.000 10.000. Kalau 5.000 10.000 aja kita nggak bisa nabung, ntar duit kita lebih banyak, lebih gede lagi godaannya. Ganti motor, ganti handphone, ganti mobil, udah. Jadi siapa yang tidak disiplin sejak dini, maka dia yang sulit disiplin nanti di masa-masa dia sudah makmur. Maka siapa aja yang hari ini nggak bisa baca Quran, bukan nggak ada waktunya, dia nggak memberikan waktu untuk Al-Quran. Siapa aja yang hari ini nggak punya waktu untuk orang tuanya, bukan habis waktu, orang tua tidak jadi prioritasnya. Siapa aja yang hari ini nggak bisa sholat malam, memang dia tidak menjadwalkan sholat malam. Padahal coba perhatikan, diri ini asal kita programnya jelas, itu jangankan melek, merem aja dia ada alarm sendiri ngebangunin. Benar nggak? Tapi kalau nggak ada agenda jelas, ya dia hare-hare aja. Nah ini kan kita nih rajanya, tubuh kita adalah rakyatnya. Kata orang nggak ada instruksi dari raja, kata rakyat ya udah alhamdulillah. Bener nggak? Contoh malam, kita niat aja, mau bangun jam 3, lupa nyalahin alarm, bangun nggak jam 3? Bangun. Tapi kalau kita dari tidur emang niat, kayaknya capek banget badan, tahajud nggak ya? Nanti dulu deh ini biar mulihin tenaga. Itu walaupun alarm nyala sekian kali, dia nggak ngerasa diperintah. Bangun nggak? Enggak. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, siapa yang menhaddatsa nafsahu, siapa yang membisikkan hatinya untuk bangun malam dan dia tertidur, maka Allah sudah tulis apa? Pahala dia sholat malam. Kenapa? Karena normalnya kalau bukan karena fisik terlalu capek, dia pasti bangun. Nah kita udah pengalaman, kalau sampai nggak bangun, memang hak fisik biasanya belum ditunaikan sempurna. Kita tidur masih sebentar, kita siangnya terlalu letih, dan siangnya kita tidak tidur siang, biasanya begitu. Tapi normalnya
Nggak usah dipasang alarm, kita bisikin aja hati nih, niat kuat, bangun dia. Tapi walaupun alarm bunyinya udah kayak beduk masjid lagi takbiran gitu, semua orang kebangun, dia sendiri nggak kebangun. Kenapa? Kita tidak serius dengan diri ini. Maka apapun yang hari ini rasanya kok lewat aja, nggak dapat aja, sekali lagi bukan karena kesempatannya tidak ada, memang kita tidak mau merebut kesempatan itu dengan serius. Qurannya, sholat tepat waktunya. Coba yang sering sholat masbuk, orang yang rumahnya dekat apa yang jauh dari masjid? Hah? Yang dekat. Kita nih sering begitu, bener. Makanya yang nggak punya kesempatan tuh bukan orang waktunya sedikit, bukan orang yang waktunya banyak. Maaf, bukan orang yang waktunya sedikit, tapi yang waktunya banyak. Bener nggak? Itu para penulis itu orang sangat sibuk, tapi dia sempat nulis. Nah kita yang nggak terlalu sibuk nggak sempat nulis. Apa karena terlalu sibuk? Bukan, karena orang itu makin tidak ada tekanan, makin tidak ada ya tidak ada tekanan yang menekan dia susah untuk mau serius gitu. Itu tadi. Orang jauh dia punya tekanan. Saya kalau nggak persiapan jauh-jauh waktu, saya masbuk. Maka akhirnya jauh-jauh waktu dia persiapan, sehingga akhirnya belum azan dia udah datang. Coba yang samping rumah, azannya kedengeran, ntar dulu. Masuk ujungnya udah 2 rakaat. Itu kebiasaan kita. Sekarang pertanyaannya, mana yang waktunya lebih lapang? Yang dekat atau yang jauh? Yang dekat lebih lapang, tapi makin lapang kita nih makin tidak terdidik, ya. Nah, samalah dengan kehidupan anak hari ini. Sekarang anak hari ini dengan zamannya Pak Dudi, mana lebih terengginas, mana lebih militan? Zaman dulu. Padahal kalau kita nasehatin anak apa? Nah, dulu mah ayah susah sekolah, kamu mah tinggal sekolah, duitnya udah ada, dianterin. Ayah dulu jalan kaki berkilo-kilo. Tapi emang nggak begitu konsepnya. Ini makin lapang, orang tuh makin nyaman. Maka kadang-kadang kita tuh dipaksa susah sama Allah, karena nggak biasa. Ujungnya kita ngeluh, ya Allah apa? Padahal kata Allah, ini saya push kamu, biar keluar itu kemampuan yang terbaiknya. Ya, nah, jadi kita kembalikan ini nilai. Bah, kalau kita hari ini masih nggak punya duit, tandanya duit itu nggak kita manage secara ketat, secara repot, secara secara ketat tadi itu. Udah nih saya nih orangnya, duit saya banyak Pak, barber, antar juga Allah ada. Iya Allah ada, tapi tugas kita adalah mengatur dengan baik. Siapa yang hari ini nggak bisa baca Quran, yakin memang Al-Quran tuh nggak ada dalam agenda hidupnya. Apa buktinya? Nggak ada waktu jelasnya. Nggak ada waktu jelasnya. Coba ada waktu jelas, itu nggak akan geser. Kita yang nggak punya waktu dengan anak kita, memang nggak mengagendakan punya waktu untuk anak. Kita yang nggak punya waktu sama masyarakat, nggak sempet nenangga gitu kan, akhirnya tetangga pada sebel sama kita, nih kemana aja nih kerja bakti nggak hadir. Memang kita nggak pernah mengagendakan itu, karena sesungguhnya hidup kita sama, waktu kita sama, 1 kali 24 jam, nggak ada yang beda. Maka inilah letak orang sukses nggak sukses, cuma urusan waktu, waktu. Nah, ada cirinya orang-orang sukses itu kaku hidupnya. Apa? Kaku. Pak, boleh ngobrol sebentar? Dia lihat jam. Boleh, saya cuma ada waktu 15 menit. Ya Allah. Ya begitu. Kita yang biasa nyantai, pelit amat. Bukan pelit, emang waktunya udah ada semua. Ya Allah. Nah, itulah kualitas kita. Kalau kita belum tarik-menarik secara ketat dengan waktu, tandanya kita masih orang biasa. Tapi kalau kita paling ngejaga waktu,
Dengan uang kita paling ngejaga uang, wah udah kita punya kualitas uang. Paling ngejaga waktu, kita punya kualitas waktu. Paling ngejaga waktu sama anak, berarti kita punya kualitas sama anak. Paling ngejaga waktu sama istri, berarti kita punya kualitas sama istri. Paling ngejaga sama Quran, berarti kita punya kualitas sama Quran. Paling ngejaga sama salawat, berarti kita punya kualitas sama Rasulullah SAW. Nah ini bulan Maulid, nambah nggak salawat kita? Atau jangan-jangan salawat yang ada malah berkurang? Nambah nggak kita baca kitab sirahnya? Ya, nambah nggak kecintaan kita kepada keluarganya? Nambah nggak cinta kita kepada sunnahnya? Nambah nggak pengetahuan kita tentang syama'ilnya? Ini kalau nggak diagendakan, ini bulan Maulid lewat udah kayak bukan Maulid, santai aja deh. Bahkan saking santainya malah membid'ahkan orang Maulid kan gitu. Orang bulan Maulid ini nambahin cinta, ini orang lagi cinta, lagi seneng, lagi sebanyak sholat, ini bid'ahin. Memang kurang kerjaan ini. Maka saya kira cukup kajian kita. Mari kita merenung masing-masing, dan memang nggak mau nulis. Mau nggak mau nulis, ujungnya repot lah. Kalau mau ngatur tuh pasti repot. Kalau mau nyantai udah ngalir aja. Kalau mau nyantai ngalir aja. Tapi pas sudah ngalir tau-tau nyesel, waktu lewat begitu aja, tidak di manage. Kata Komeng, jangan bangga sama hidup ngalir aja, kata Komeng. Ngalir ntar ujungnya nyentuh. Nyentuh yang kuning-kuning, kata Komeng begitu. Maka mesti kita arahkan. Air itu juga lewat, harus kita arahkan. Kalau nggak, dia nyentuhnya nggak baik. Begitu juga kita. Ya, terakhir ini kata orang-orang Barat ya, fail to plan is fail to plan. Fail to plan is plan to fail. Gagal berencana yang baik itu namanya merencanakan kegagalan. Kalau kita nggak bisa nulis agenda kita sehari itu kita gagal. Kita nggak bisa nulis agenda tentang keuangan, maka kita akan gagal urusan keuangan. Kalau kita nggak punya tulisan detail tentang aturan berumah tangga, nanti di tengah jalan pernikahan kita kandas. Kalau kita nggak punya plan, tidak punya rencana yang detail dengan Quran, maka 40 tahun umur kita baca Quran masih belum lancar. Tafsir nggak ada yang kita pahami, tadabbur kita tidak kenali, apalagi amalnya, apalagi dakwahnya. Maka apapun yang ingin sukses mesti kita tulis tuh detail datanya, plannya. Dan setelah itu jalanin dengan penuh ketat. Kalau nggak jadi. Kalau nggak jadi. Apa saja. Ya. Sekali lagi, gagal berencana itu sama dengan merencanakan kegagalan. Artinya orang kalau nggak punya rencana sama sekali dalam hidup, oh ini apa aja yang dipegang gagal udah. Apa aja gagal udah. Ya, maka usaha-usaha orang kita rata-rata pada berhenti di tengah. Kenapa? Plannya nggak matang, bener nggak Pak Dudi? Di saat orang Cina, di saat orang-orang pengusaha besar, wah, planningnya ditulis dengan matang. Itu Ustadz Budi Ashari mau bikin kitab Al-Fatih aja persiapan belas-belas tahun tuh. Nah, kita ide baru kemarin, besok kita jalanin, ujungnya berantakan. Yuk kita tulis planning kita untuk diri kita yang terbaik. Kita dengan Allah, kita dengan Rasulullah, ya, kita dengan uang, kita dengan keluarga, kita dengan masyarakat, kita dengan bawahan kita. Kalau enggak, maka waktu kita yang sekian banyak itu akan lewat begitu saja sia-sia. Sebelum datang penyesalan, ya, karena semuanya begitu. Ya, semua menyesal di akhir. Ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat nanti sudah di akhirat, jahannam udah di depan mata, sama kayak kita. Tua udah kita rasakan, muda sudah lewat, miskin udah di depan mata nih. Sekarang saya ini lagi ngerasain nih. Kemarin nggak mau nabung. Aduh.
karena nggak di manage. Kata Allah, hari itu manusia baru sadar. Kata Allah, wa anna lahu dzikra. Ngapain sadar di umur tua? Ngapain sadar udah sampai akhirat? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia ngomong, ya Allah, kalaulah dulu saya di dunia ngelakuin ini itu. Sama kan kita di tua, ya Allah, kalaulah dulu masa muda. Pas sudah jadi ustadz, ya Allah, kalaulah dulu pas nyantri. Semua penyesalan. Dari mana itu penyesalan? Kita tidak pandai memanage, kita tidak pandai mengatur waktu kita. Dan kalau kita sudah pandai mengatur, kita tidak mati-matian menjaga planning itu. Kalau kita buat planning terbaik dan kita jaga sebaik-baiknya, insya Allah tidak ada apapun yang tidak bisa kita raih, semuanya bisa kita raih. Semoga Allah berikan kita taufik untuk senantiasa bisa mengatur diri kita, membuat rencana-rencana terbaik, melakukan dengan penuh ketat dengan terbaik. Insya Allah Allah SWT akan berikan kemuliaan buat kita, kesuksesan buat kita dunia sampai akhirat. Hadza billahi taufik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.